Biarlah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, patutlah kita bersyukur, memuji, dan memuliakan Dia. Kita naikkan pujian, Kau termulia. Kau termulia, Kau termulia. Dan hormat, mulia hormat kasar. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau ciptakan semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, hormat kuasa. Ciptakan langit dan bumi semuanya. Kami saudara akan undang untuk bangkit diri. Isinya, Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan
berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan, buat pertolonganmu Tuhan Engkau yang telah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami rindu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan persekutuan kami ini, ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah Tuhan jiwa dan hati kami tertuju buat Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gloria Patri. Kasih anugerah Yesuslah yang menyelamatkan kita dari dosa dan maut, mengantar kita ke sorga yang teduh. Kita naikkan pujian kasih Yesus yang dalam. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berkata dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui segala dosa pelanggaran kita. Karena Dia Allah kita yang Maha Kasih, yang senantiasa menyambut kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau kenal kami lebih dari kami mengenal diri kami. Kau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, kegagalan-kegagalan kami. Baik dalam berkata-kata, baik dalam berpikir, merasa, juga dalam bertindak. Ampuni jemaat-Mu ya Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau, memohon pengampunan kepadamu. Demi kasih-Mu yang besar ya Tuhan, demi Engkau yang sudah mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Dan kami bertekad untuk hidup terus dalam perjuangan untuk kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua. Dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita dalam Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur, siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kita, tetaplah kita cinta Yesus selamanya. Pujian Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita buka Alkitab kita masuk dalam bacaan bertanggapan, yaitu dari Yohanes pasalnya yang ke-14, yang kita akan mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita bersama-sama. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan, dan berbahagia kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Tuhanlah penolong dan yang selalu menopang kita di dalam setiap langkah hidup kita. Kita naikkan pujian, Engkau menopangku. Jatuh, waktuku berseru, Tuhan, ada pertolongan. Rencanamu indah di setiap langkah. Cintamu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau menopangku di saat ku jatuh. Berseru, Tuhan, ada pertolongan. Rencanamu indah di setiap langkah. Cintamu membuatku melihat hidupku hanya anugerah. Saudara, kami undang untuk bangkit diri. Sungguh baik, di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Bersama dengan semua orang percaya, mari dengan tegas kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Saudara, dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara, mari kita bacakan ayat mas kita minggu ini, yaitu dari Mazmur 62 ayat 2. Kita bacakan 2 kali berturut-turut. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Guru Injil Mapping, dan kita naikkan pujian Tuhan selalu punya cara. Ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru. Sekali lagi jemaat untuk bangkit berdiri. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperhatikan dan peduli kepada kami. Bahkan ketika kami tidak ada jalan keluar, Engkau punya cara yang sungguh luar biasa ajaib untuk memberkati dan menolong kami. Sungguh bersyukur Tuhan, dan satu keajaiban yang paling besar juga yang kami alami, yaitu firman Tuhan yang boleh kami miliki. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, kami mengenal janji-Mu, dan kami melihat betapa luar biasanya Engkau Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk memahami kebenaran ilahi ini, dan tolong kami untuk mengimaninya, dan tolong kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding dan yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dan mulutnya penuh dengan berkat, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Serahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sering kali mendengar percakapan demikian. Orang berkata, si bapak ini atau ibu itu sekarang hidupnya sudah tenang. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah berhasil, sudah sukses. Jadi orang-orang yang kaya. Wah, mereka sudah senang dan tenang. Atau mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari juga pernah mendengar perkataan yang lain. Wah, kalau saya punya uang seperti orang itu, seperti bapak atau ibu itu, sekarang saya sudah tenang, tinggal goyang-goyang kaki menikmati hidup. Atau mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak sedikit orang berpikir bahwa kalau saya menjadi orang kaya, baru saya tenang. Atau mungkin kalau anak-anak saya sudah besar, sukses, berhasil, baru saya tenang. Atau mungkin kalau usaha saya maju, saya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Dengan uang yang banyak, maka saya tenang, nyamanlah hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali kita berpikir, kalau saya menjadi begini atau begitu mencapai ini dan itu, maka saya akan tenang. Tapi benarkah demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenyataannya bukankah kita tidak sempurna? Mungkin ada orang yang kaya, anak-anaknya sukses, punya rumah yang besar, punya mobil yang mewah. Tapi mungkin dia juga mengalami, ternyata istri selingkuh atau suami selingkuh. Dan akhirnya dia merasa, hidupku tidak ada damai sejahtera, tidak tenang. Atau mungkin semuanya baik-baik saja rasanya, berhasil menurut orang lain. Tetapi dia menderita sakit atau mungkin tidak bisa tidur. Oh, saya tidak tenang karena saya tidak bisa tidur. Saya tidak tenang karena saya sakit, saya tidak tenang. Karena anak saya mengalami hal-hal yang tidak baik, saya tidak tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika ketenangan kita tergantung pada situasi, jika ketenangan kita tergantung kalau saya mencapai ini dan itu atau mempunyai ini dan itu, maka saya yakin dan tentunya ini satu kenyataan yang pasti bahwa kita tidak akan tenang. Kita tidak akan mengalami ketenangan. Ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ini yang diungkapkan oleh pemazmur, sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud. Inilah pengalaman imannya bersama Tuhan. Dia menghadapi Bapak, Ibu, saudara-saudari bukannya sesuatu yang baik-baik saja. Sebagai gembala, dia biasa di lapangan, di padang rumput. Kemudian dia menghadapi badai, menghadapi topan, hujan yang besar. Dan dia harus menggiring domba-dombanya. Menghadapi masalah. Dan dia juga akan menghadapi binatang-binatang buas yang siap menerkam domba-dombanya. Dan pada saat itu Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, dia melihat ketika dia menggiring kawanan dombanya, ada gunung batu yang melindungi dia. Dari terpan, badai, topan, dari hujan yang besar, ada gua-gua di gunung itu di mana dia dan domba-dombanya berlindung. Tetapi lebih daripada itu dia melihat ada Tuhan seperti gunung batu yang melindungi dia. Bahkan ketika dia menghadapi Goliat, sang raksasa yang membuat gentar, membuat tidak tenang Raja Saul dan pasukannya, dia datang dengan tenang, dia berkata, aku datang bersama Tuhan.
yang sudah menolong aku menghadapi singa, beruang, binatang buas di dalam menjaga domba-dombaku. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, dari pengalamannya sebagai gembala, juga nanti kemudian sebagai raja, dia melihat di dalam badai kehidupannya, menghadapi kudeta, menghadapi musuh yang dari ayat 4 sampai 5 dikatakan ingin menurunkan dia, ingin meremukkan dia, ingin menghancurkan dia. Dia katakan, aku tenang. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Allah yang menjadi keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Seperti gunung batu menjadi tempat perlindungannya dari badai, topan, binatang buas, demikianlah Allah menjadi tempat perlindungannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini yang dialami oleh Daud. Betapa Tuhan yang menjadi sumber ketenangan baginya. Menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Menghadapi kesulitan demi kesulitan. Jadi raja begitu sulit dan berat menghadapi rakyat, menghadapi pemberontakan. Dia melihat Tuhanlah tempat perlindunganku, dekat Allah, aku tenang. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dialami oleh Daud, pengalaman imannya, keteguhan hatinya bahwa dekat Allah, ada perlindungan, ada pertolongan, dan dia merasa tenang, itu juga menjadi satu keyakinan untuk menghadapi apa yang di depan. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dia sudah mengalami selama ini dekat Allah, dia tenang menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak pergumulan, dekat Allah dengan tenang. Dan ia yakin ke depannya ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan, tetapi hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Bahwa pada Allah dia tenang. Kenapa? Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu saudara-saudari, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari juga mengalami pengalaman-pengalaman iman. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari masih tetap di sini percaya kepada Tuhan Yesus, saya yakin pada waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu mengalami juga pergumulan, mungkin berat. Dan tapi kita mengalami bukan ketika kita dekat dengan Allah kita tenang. Dia menjadi penolong kita, perlindungan kita, gunung batu kita. Biarlah seperti Daud juga kita berkata, hanya pada Allah kiranya aku tenang. Daripadanya harapan kita menghadapi hari-hari sulit yang mungkin kita hadapi di depan kita. Dan kemudian pada akhirnya pemazmur mengajak dalam keyakinan bahwa Allah adalah keselamatan, kemuliaanku, gunung batuku, kekuatan, tempat perlindunganku ialah Allah. Kemudian dia mengajak kita yang mungkin mulai goyah, mengajak kita yang mungkin akhirnya kurang percaya, mengajak kita yang saat ini menghadapi pergumulan. Ayat yang ke-9 Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu. Bukan hanya pada waktu senang. Bukan hanya pada saat keadaan lancar. Tetapi keadaan sulit setiap waktu. Dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Luar biasa. Siapakah yang mau mendengar kita? Kadang-kala kita mencari telinga untuk mendengar, orang begitu sibuk untuk berbicara daripada mendengar. Tetapi Tuhan mengundang kita, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Seperti Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu tentram. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita dekat dengan Allah. Situasi bisa berubah pada saat ini. Kita memasuki tahun 2020 ini dengan sukacita, dengan senang, dengan semangat. Tetapi kemudian kita menghadapi COVID-19 dan kita menghadapi banyak hal yang berubah dengan cepat. Mungkin secara ekonomi kita mengalami kesulitan. Dalam berinteraksi kita mengalami kesulitan.
Bapak Ibu saudara-saudari bisa melihat wajah saya di sini, tapi kalau ke gereja sudah ditutup dengan masker. Seperti ada sesuatu yang membatasi. Tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Mungkin dari awal tahun kita memasuk dengan sehat, dengan kuat, dan sekarang mulai sakit-sakit. Atau mungkin kita masuk semuanya baik-baik saja, sekarang ada anak yang sakit. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi firman Tuhan katakan percayalah kepadanya setiap waktu, bukan hanya pada saat memasuki tahun ini, tapi pada saat ini mungkin keadaan kita sulit. Percayalah kepada Dia, curahkanlah isi hatimu kepada Dia. Maka kita akan mengalami janji Tuhan, aku akan memberikan ketentraman kepadamu, kata Tuhan Yesus, dan jiwamu tenang. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita yang punya anak tentu sering mengalami tengah malam anak-anak kita menjerit, ya, menjerit, menangis, dan kita heran kenapa anak ini kok menangis, ya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, pernah waktu Robert masih kecil, ya masih kecil paling 2-3 bulan, ya, dia disuntik DPT, demam, panas, pahanya sakit kalau disenggol, ya, tersenggol. Dia demam dan tengah malam tiba-tiba dia menjerit, ya, menangis, meraung-raung, dan kemudian pada saat itu saya menggendongnya. Saya gendong, dia masih menjerit, kemudian saya tepuk dia, tangannya saya tepuk, kemudian saya katakan, Obed, ini mama. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari, dia menjerit begitu kuat, meraung-raung, dan pada saat itu dia mendengar suara saya, dia tenang. Kemudian dia tidur kembali. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah anak-anak, ya. Ketika dia mungkin tengah malam ketakutan atau mungkin dia merasa sakit, dia menangis, menjerit. Tetapi ketika dia mendengar suara mamanya atau papanya, dia rasa tenang. Dia berada di tempat yang aman dalam pelukan mamanya. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita menghadapi banyak hal yang membuat kita menangis, membuat kita menjerit. Tapi biarlah kita mendengar suara Tuhan. Kita rasakan bahwa Allah itu dekat, Allah tidak tinggalkan kita. Allah gembala yang baik, yang firman Tuhan katakan menuntun kita ke air yang tenang. Dia gembala yang baik yang menyediakan tempat yang baik bagi kita. Dia gembala yang baik yang sudah mati bagi kita. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Dan kita akan mengalami ketentraman dan rasa aman. Karena Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan gembala yang sudah mati bagi kita. Dia Tuhan yang memberikan keselamatan. Dia gunung batu, benteng pertahanan. Dekat dengan Dia kita tenang. Percayalah kepada Dia, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Dan alamilah damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak hal yang membuat kami gundah gulana. Banyak hal yang bisa membuat kami tidak tenang. Banyak hal yang membuat kami resah dan khawatir ya Tuhan. Bahkan ketika kami harus diam di rumah saja, kami tertekan, kami bisa tertekan ya Tuhan. Ketika kami kurang interaksi dengan orang lain, kami kurang bersosialisasi, kurang bertemu dengan orang lain, bahkan kami bisa menjadi resah, menjadi tertekan. Dan juga Tuhan banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu yang bisa membuat kami kehilangan damai sejahtera, tidak tenang ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan dari apa yang dialami Daud dan menjadi janji Tuhan. Bahwa dekat dengan Engkau kami tenang. Walaupun terjadi hiruk pikuk kekacauan di sekitar kami. Tapi kami dekat Tuhan akan mengalami damai sejahtera dan mengalami tenang. Engkau adalah gunung batu, perlindungan kami. Di badai topan sekalipun Tuhan, kami tenang berlindung di dalam Engkau. Karena itu Tuhan tolong kami percaya kepada Engkau setiap waktu. Menyerahkan, mencurahkan isi hati kami. Sehingga kami boleh mengalami kelegaan dan tentram. Sebagaimana undangan Tuhan Yesus kepada kami, menyerahkan beban kami. Dan kami boleh mengalami tentram di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Pertama-tama kita doakan untuk Lita, untuk proses kemoterapinya, Tuhan berkati. Sungguh ada pemulihan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Juga untuk dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan juga berkati untuk saudari Devita di dalam cuci darahnya, juga terapi yang diberikan bawa kebaikan dan kesembuhan buat ginjalnya. Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya. Kita juga doakan untuk saudara Andre yang kemoterapi, Tuhan juga berkati, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kita juga doakan untuk Kosenta yang Jumat kemarin operasi, Tuhan juga berkati, operasi mata, Tuhan berkati supaya semua dalam pemulihannya semuanya boleh baik. Juga saudara-saudari kita yang sakit yang lain, mari kita bersama-sama berdoa juga untuk yang lansia, yang sudah usia lanjut kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudari Lita dalam proses kemoterapi. Tuhan terus berkati, berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan. Tuhan juga berkati untuk dana yang diperlukan, Tuhan cukupkan. Untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan juga berikan kekuatan untuk jadi semangat untuk Lita. Tuhan yang berkati mereka. Kami juga berdoa untuk saudari Devita di dalam cuci darah yang harus dilakukan. Tuhan juga berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ginjalnya sehingga boleh berfungsi kembali dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon jamahan mujizat dari Tuhan. Berkati juga untuk Kosenta yang Jumat kemarin operasi mata, Tuhan juga berkati pemulihannya sehingga semakin baik, matanya boleh baik, juga gula darahnya terkontrol dengan baik dan ia boleh dengan kekuatan terus dan mengalami penyembuhan kesehatan dari Tuhan. Berkati juga dalam proses cuci darah yang dilakukannya. Berkati ya Tuhan. Juga untuk saudara Andre dalam kemoterapi, Tuhan berkati, ia boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang sekarang ibadah di rumah, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat, berikan kesehatan, Tuhan menyertai sehingga mereka boleh teguh beriman di dalam Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat kita ya yang pada saat ini ada yang sudah masuk SMA ataupun yang SMA akan kuliah. Tuhan juga berkati, tentu tidak mudah di masa pandemi ini sehingga mereka boleh mendapatkan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini lulus SD, masuki SMP dan SMP masuk SMA dan SMA yang akan kuliah. Tuhan juga berkati, atau mereka yang lulus SMA tidak melanjutkan kuliah, mungkin bekerja atau kursus, Tuhan juga memberkati mereka. Di masa pandemi ini tentu tidak mudah, baru sekolah yang di tempat yang baru dan harus online, ataupun kuliah di tempat yang baru nanti online. Tuhan yang pimpin, Tuhan tolong. Dan biarlah dalam masa-masa seperti ini mereka tetap belajar dengan baik, belajar dengan semangat, menuntut diri dengan sungguh sehingga tetap jadi generasi yang cerdas, generasi yang dapat dibanggakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk Kota Metro juga Indonesia, biarlah Tuhan berkati supaya COVID-19 ini boleh berlalu. Juga kita bersyukur untuk vaksin yang akan diuji coba di Indonesia. Rencananya mungkin nanti awal tahun depan bisa dipergunakan. Biarlah Tuhan tolong semua berjalan baik, lancar dan berhasil sehingga vaksin ini dapat dipergunakan dan kita bisa hidup dengan normal. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Kota Metro, juga untuk Lampung. Tuhan berkati supaya COVID-19 ini juga boleh dapat diatasi. Pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang tepat untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19. Juga kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan berkati, masyarakat juga boleh taat, boleh patuh dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga membantu mencegah penyebaran COVID-19 ini semakin luas. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan, juga banyak bangsa negara di dunia yang sedang berjuang untuk mengatasi dan memerangi COVID-19 ini. Dan kami bersyukur sekarang ada vaksin yang sedang diuji coba di Indonesia.
Tuhan juga tolong Tuhan pimpin supaya ini boleh berhasil sehingga dapat segera dipergunakan sehingga kami masyarakat boleh divaksinasi dan kami boleh hidup berjumpa kembali, bisa berinteraksi kembali dengan dekat. Berkati ya Tuhan bangsa negara kami, berkati dunia ini dan berkati ya Tuhan supaya COVID-19 ini boleh dapat diatasi dan boleh berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu dan jiwamu tentram. Mari kita berseru, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan yang tidak pernah menolak kita, bahkan Dia sangat ingin kita datang padanya dan berserah kepada Dia dan mengalami janjinya tenang dekat dengannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jemaat-Mu berseru untuk pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami tahu Engkau lebih tahu apa yang dialami oleh setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kesedihan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka ya Tuhan. Engkau tahu betapa berat apa yang mereka alami ya Tuhan. Dan kami mencurahkan kepada Engkau karena Engkau Allah yang mengundang kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang tidak pernah menolak kami, bahkan Engkau Allah yang terus berseru pada kami untuk datang pada Engkau, menyerahkan beban kami dan kami akan mendapatkan kelegaan dari Engkau. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dan kami berserah. Berikan pertolongan-Mu, berikan mujizat-Mu, berikan kuasa-Mu, dan kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami tenang dekat Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari jemaat kita mengakhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat Guru Injil Mepi yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhanlah yang memberkati keluarga, kesehatan, dan lebih lagi pelayanannya. Kita masuk dalam warta jemaat. Minggu ini adalah minggu keempat, maka persembahan dijalankan satu kali, yaitu untuk kas umum. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Selanjutnya Sabtu 1 Agustus 2020 kita akan mengadakan puasa untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus, berdoa mendukung pelayanan gereja dan negara. Doa dan buka puasa dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 17.30 WIB. Marilah kita melakukan puasa dan doa ini baik secara pribadi ataupun bersama keluarga. Minggu 2 Agustus 2020 kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam ibadah online. Jemaat diminta mengambil paket perjamuan kudus di TU Gereja, itu Saudari Lani di 0725417755 dan di WA 085529888989. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada NN yang telah mempersembahkan 500 paket anggur dan roti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati keluarga, usaha, dan pelayanannya.
Bulan Agustus adalah bulan diakonia. Mari kita akan mengumpulkan dana dan sembako yang nantinya akan kita salurkan bagi jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan dan juga terdampak COVID-19. Marilah kita yang diberkati dapat ambil bagian untuk menjadi berkat. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan untuk mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Saudari Lani di 0725417755 dan WA 085529888989 setiap kali akan beribadah. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Untuk petugas kebaktian umum 1, itu tanggal 2 Agustus 2020, liturgis Bapak Hartono, pemusik Guru Injil Leniawati, singer Angel dan Bapak Dodi, TG Iwan C dan Bapak Lukas S, LCD Vincent, Soundman Dirga, Perjamuan Kudus Bapak Diaken Repi dan Bapak Diaken Margiono. Dan juga petugas kebaktian umum 2, tanggal 2 Agustus 2020, liturgis Bapak Diaken Tiran Bustani, pemusik Valen, singer Ibu Rista dan Karisa, TG Diaken Hisman dan Diaken Iwan Ansori, LCD, Hoki, Soundman Devin, Perjamuan Kudus Diaken Adeline dan Diaken Lukas S. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai 26 Juli 2020, diantaranya Bapak Hoti Sirait, Bapak Yonatan, Averina Hermawan, Rinaldi, Angel Gracia, Ozora Halim, Yulia Francisca, Yuliana Priscilia K, Ajaria Edgina Rumahorbo, Ibu Ferlis, Bapak Joni, Agnes Marcella. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat persembahan, dan inilah pengantar firman Tuhan dalam kita memberikan persembahan itu dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan kita naikkan pujian, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan kan peliharaanmu, kebajikan dan setiamu, ku bersyukur. Baik banget untuk berdiri. Kan segala sabdamu, kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Kita berdoa. Kembali kami ucapkan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat hidup kami. Dan juga kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati segala usaha kami, kesehatan kami, dan di dalam kami memberikan ungkapan sukacita kami Tuhan sebagai respon atas kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan yang menyucikan, menguduskan persembahan ini hingga dapat memperluas kerajaan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, masih kita tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doksologi dan doa berkat oleh contoh mapping. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan dekat dengan Tuhan dan bersulah kepada Dia. Curahkanlah isi hati kita dan kita akan mengalami janji Tuhan, damai sejahtera, tenang di dalam Dia. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.